pagi Bapak. Pagi, Neng. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Alpi Oktaviani, mahasiswa PGSD angkatan 2023 dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Perkenalkan, saya Arif Saripulo, tenaga pendidik dari SMK Roja Tasikmalaya. Mohon maaf sebelumnya, Neng ada keperluan apa? Izin ya Pak, di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai pedagogi, yang dimana ini adalah tugas dari salah satu mata kuliah pedagogi yang saya ambil. Ya, boleh. Nah, langsung saja ya Pak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana keadaan pedagogik saat ini? Pedagogik itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi, guru-guru di sekolah itu harus bisa mengetahui setiap karakteristik siswa. Jadi guru hanya sebagai fasilitator Ya, saat ini? betul. Untuk di kurikulum mereka ini, guru itu hanya menjadi fasilitator. Nah kan sekarang era teknologi ya. Nah, seberapa pentingkah teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah Pak? Sebetulnya teknologi itu sangat penting untuk pembelajaran di sekolah. Mulai dari guru-guru itu mencari modul-modul bahan-bahan ajar. Seperti itu. Siswa juga bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan yang siswa tersebut butuhkan lewat teknologi. Nah, selama Bapak mengajar, apa tantangan yang Bapak hadapi dalam menerapkan pedagogik di era digital ini? Oh, tantangan. Untuk tantangan di sekolah itu sebetulnya untuk mengajar itu gampang-gampang susah. Yang pertama tantangannya ada sebagian kelompok siswa yang ketika kita mengadakan pembelajaran malah main game. Ada juga siswa yang ngobrol, ada juga siswa yang tidur. Itu adalah tantangan-tantangan kecil guru. Tantangan terbesarnya itu ketika habis pembelajaran dari sekolah, orang tua itu sebetulnya bukan menyalahkan orang tua nih, tapi kurang pengawasan terhadap siswa. Kenapa seperti itu? Karena siswa di sekolah kami ya, sekolah kami adalah 5% selalu kesiangan. Karena apa? Kebiasaannya main game online, begadang. Dalam tantangan tersebut, apa solusi yang Bapak gunakan dalam menghadapinya? Kebetulan saya sebagai wali kelas, jadi wali kelas itu harus selalu berkomunikasi dengan orang tua atau wali siswa untuk selalu memperhatikan siswa-siswa tersebut. Di sekolah pun apabila ada salah satu atau kelompok siswa yang ya ketika pembelajaran dimulai malah bermain game, malah ngobrol, malah tidur. Jadi kita itu harus mencari tahu kenapa alasan siswa tersebut tidak mengikuti pembelajaran kita. Kita tanya apakah minat di pembelajaran kita atau tidak. Jadi selain kita memberi pelajaran kepada seluruh siswa, kita juga harus mencari tahu sebagian siswa yang tidak berminat dengan pelajaran kita. Seperti itu. Bagaimana strategi yang Bapak gunakan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar Pak? Yang pertama, motivasi terhadap siswa itu harus ada kemauan dari gurunya, terus dari siswanya. Strategi saya pribadi, apabila ada sebagian atau kelompok siswa yang tidak mau pembelajaran, kita rangkul. Apa sih yang menjadi masalah? Apa sih minat mereka? Kita rangkul, kita dekati, terus pendekatan kepada dunia siswa tersebut. Tapi kita harus juga memfilter apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang jangan dilakukan. Mungkin seperti itu. Apa pendapat Bapak terhadap perkembangan pedagogik masa kini dan masa yang akan datang? Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Perkembangan pedagogik di zaman sekarang ini sudah meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena mungkin untuk zaman sekarang itu dibantu dengan teknologi atau AI. Jadi guru-guru itu difasilitasi teknologi, difasilitasi aplikasi PMM. Jadi guru itu bisa sekreatif mungkin untuk memberi pembelajaran pedagogik kepada siswa.
untuk harapan saya ke depannya, ya ada filter untuk di sekolah, ada filter di HP-HP siswa, hanya bisa mengakses untuk pembelajaran saja. Jadi siswa itu tidak sembarang mengakses, misalkan aplikasi yang lain, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain itu di sekolah itu tidak diakses. Harapan saya bisa seperti itu. Jadi supaya tidak disalahgunakan ya Pak? Ya, oleh siswa. seperti itu. Selanjutnya, apa pesan Bapak untuk pendidik dalam menghadapi tantangan pedagogik masa kini? Kepada seluruh tenaga pendidik di Indonesia, saya berpesan, mungkin yang pertama harus tetap belajar terhadap teknologi yang disediakan, yang terus berkembang, yang mungkin akan menjadi tantangan-tantangan besar di masa depan. Yang kedua, saya berterima kasih kepada seluruh tenaga pendidik di Indonesia yang sudah berjuang, yang sudah tetap bersabar dan menghadapi tantangan-tantangan yang sudah dilalui. Untuk selanjutnya, saya berpesan terhadap seluruh mahasiswa, terutama kepada Neng, kita itu harus bisa berinovasi. Mungkin akan ada cara-cara yang lebih efektif untuk pembelajaran pedagogi yang lebih tepat sasaran terhadap siswa. Selanjutnya, lebih kreatif, Neng. Kembangkan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Yang tadi yang saya pesankan tadi, mungkin anak-anak muda bisa menciptakan atau memfilter aplikasi-aplikasi yang tidak boleh dijalankan di seluruh sekolah, seperti itu. Alhamdulillah sesi wawancara mungkin sudah cukup Pak. Nah, dapat disimpulkan banyak sekali tantangan yang dihadapi tenaga pendidik dalam menghadapi di era digital ini. Dan kita juga harus pintar mencari banyak solusi untuk menghadapinya. Ya, tantangan yang selanjutnya akan lebih besar terhadap Neng mungkin di masa depan. Jadi Neng harus banyak belajar. Ya. Mohon maaf, saya mengganggu waktu Bapak. Terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang sudah diluangkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.